Oke. Apakah suara saya jelas nggak? Jelas, Atau Pak. kecil? Pak. Jelas terdengar, Pak. Jelas, Pak. Oke, nah kita masuk ke lanjutan dari yang kemarin ya. Materi kemarin kita sudah membahas tentang kinematika terkait bagaimana kita menggambarkan deskripsi gerak suatu benda. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, itu terkait dengan dinamika benda ya. Nah, jadi kemarin kita membahas tentang kinematika. Kinematika kita membahas mengenai deskripsi gerak. Tanpa bicara sebenarnya kenapa sebuah benda itu bisa bergerak sedemikian gitu ya. Jadi kita cuma bicara relasi terkait dengan posisi, kecepatan di sini, dan percepatan terkait dengan waktu gitu ya. Sebagai fungsi dari waktu. Nah, nanti di dinamika sekarang kita akan bicara bagaimana sebuah benda itu bisa bergerak sedemikian gitu ya. Jadi ketika kita bicara penyebab gerak, nah, jadi nanti di sini secara umum terkait relasi antara gaya sebagai penyebab gerak dengan gerak gitu ya. Nah, utamanya di dinamika ini ada aturan-aturannya yang kita sebut sebagai hukum Newton tentang gerak. Ada 3 ya, jadi ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Nah, harusnya sih Anda sudah cukup familiar sebenarnya dengan hukum-hukum Newton ya. Tapi saya akan review sedikit di sini terkait dengan hukum 1 Newton. Nah, biasanya ini disebut sebagai hukum inersia gitu ya. Hukum inersia biasanya disebut. Apa itu sebenarnya inersia? Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kalau saya punya sebuah partikel misalkan, kemudian partikel tersebut bergerak mengikuti sebuah lintasan tertentu, jadi ini lintasan partikel. Nah, bagaimana deskripsi gerak partikel ini bergantung terhadap siapa yang mengamati ya, jadi ada observer. Jadi kita bisa punya 2 pengamat di sini misalkan, saya punya pengamat O, dan mungkin saya punya pengamat O prime di sini, di mana dua-duanya bisa mengukur posisi dari partikel, kecepatan dari partikel gitu ya. Kita sebut sebagai RO. Ini saya sebut sebagai R O prime. Dan yang ini saya sebut R O prime O gitu ya. Jadi RO posisi relatif terhadap posisi partikel relatif terhadap pengamat O, yang RO prime posisi partikel relatif terhadap O prime, dan RO prime O posisi relatif
pengamat O prime terhadap kerangka O ya, terhadap pengamat O. Dan kita sudah punya juga relasinya bahwa RO prime itu sama dengan RO dikurangi dengan RO prime O yang kemarin ya. Terkait dengan gerak relatif. Nah, jadi deskripsi gerak itu bergantung pada pengamat gitu ya. Nah, menurut Newton, jika kita ingin menggunakan hukum-hukum Newton tentang gerak, itu tidak semua pengamat bisa mengamati gitu ya, bisa menggunakan hukum Newton ini gitu ya. Jadi hukum satu ini membatasi atau mendefinisikan suatu pengamat istimewa gitu ya. Suatu pengamat yang disebut sebagai pengamat atau kerangka inersial ya. Pengamat atau kerangka biasanya atau observer inersial. Apa itu pengamat atau kerangka inersial? Nah, ini didefinisikan pada hukum Newton. Jadi pengamat atau kerangka inersial itu jika misalkan suatu pengamat ini mengamati partikel, ya, kemudian jika total gaya atau gaya total yang bekerja pada partikel, yang bertindak pada partikel sama dengan 0, maka partikel berada dalam kesetimbangan. Oke. Kesetimbangan di sini ada dua makna nanti, bergantung pada kondisi gerak awalnya. Jika jadi ada kesetimbangan statik biasanya disebutnya. Artinya jika partikel awalnya diam, maka akan tetap diam. Jika partikel atau kesetimbangan dinamik, jika partikel bergerak, maka gerak dengan V konstan atau GLB. Yang kita sebut sebagai GLB kemarin. Jadi geraknya lurus, lintasannya lurus, dan kecepatannya konstan atau percepatannya sama dengan 0. Nah, jika pengamat ini melihat bahwa total gaya yang bertindak pada partikelnya sama dengan 0, dan kemudian partikel berada dalam kesetimbangan, artinya dia statik. Kalau dia diam, artinya maka akan tetap diam. Kalau bendanya bergerak, maka dia bergerak GLB. Maka pengamat yang mengamati hal ini, itu kita sebut sebagai pengamat yang inersial. Ini mendefinisikan ini. Oke, nah jadi syarat dari hukum Newton berlaku ini, itu pengamatnya harus pengamat yang inersial. Artinya dia memenuhi hukum satu ini. Secara matematik sebenarnya sederhana.
Jadi kita definisikan sigma F di sini. Sigma F adalah total gaya. Dia sama dengan 0, gitu. Maka A sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, hukum 1 Newton itu membahas, mendefinisikan sebuah pengamat yang disebut sebagai pengamat inersial, yang mana jika total gayanya sama dengan 0, maka percepatannya sama dengan 0, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke hukum 2. Nah, hukum 2 ini adalah yang benar-benar bicara tentang hubungan antara gaya dan gerak, gitu ya. Jadi sekali lagi, jika kita punya pengamat atau kerangka yang inersial, gitu ya, artinya dia harus memenuhi dulu hukum 1 Newton. Nah, kemudian jika sigma F-nya tidak sama dengan 0, jika sigma F tidak sama dengan 0, oh ya saya lupa ngasih tahu, sigma F ini maksudnya adalah total gaya ya. Adalah total gaya. Nah, jika sigma F tidak sama dengan 0, maka kita punya rumusan yang sering sekali dipakai, sigma F sama dengan M dikali A. Dengan M di sini itu disebut sebagai massa. M ini disebut sebagai massa inersial. Massa inersial ini bentar. Oke, M ini disebut sebagai massa inersial. Nah, jadi massa inersial ini sebenarnya adalah tingkat kelembaman, gitu ya. Tingkat kelembaman maksudnya adalah tingkat kesulitan untuk merubah keadaan geraknya, gitu ya. Jadi semakin besar massanya, semakin sulit kita merubah kondisi gerak ya. Jadi natural kondisi gerak suatu benda itu kesetimbangan, gitu ya. Jadi kalau bendanya diam, maka dia cenderung tetap diam. Kalau dia bergerak, maka dia bergerak dengan V konstan. Nah, kalau benda diam, kita pengen rubah kondisi geraknya dari diam jadi bergerak,
gitu ya. Nah, maka kalau masanya itu besar, nah, semakin besar gaya yang dibutuhkan gitu ya untuk mendapatkan percepatan tertentu. Gitu. Oke, nah ini adalah mostly yang kita pakai gitu ya, persamaan di hukum 2 ini gitu. Semua pengamat kita asumsikan kerangka inersial, tidak asumsikan sih, nanti yang bakal kita pakai semuanya pengamat inersial. Nanti kita lihat juga kita harus cukup berhati-hati gitu ya terkait dengan pengamat inersial. Nanti ada beberapa kasus yang ternyata dia tidak bisa dipakai atau harus dimodifikasi karena dia bukan inersial kan pengamatnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini memberikan relasi tentang gaya sebagai penyebab gerak dengan geraknya ya. Ini relasi terkait gaya dan gerak. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat kalau memang F-nya kita tahu, total gayanya kita tahu gitu ya, masanya juga kita tahu, maka kita bisa hitung percepatannya. Nah, kalau percepatannya kita tahu dari kinematika kemarin, kita bisa hitung berapa kecepatannya, kemudian kita bisa hitung juga berapa posisinya gitu ya terhadap waktu. Nah, ini adalah persamaan vektor, terus diingat, ini adalah persamaan vektor. Nah, kalau persamaan vektor itu kita harus selesaikan gitu ya. Kalau kita ingin pecahkan persamaan dua ini, hukum 2 Newton ini, kita harus nyatakan dalam bentuk koordinat gitu ya. Dalam bentuk vektor satuan yang kemarin. Jadi artinya kalau saya punya sistem koordinat I dan J seperti itu misalkan. Jadi kalau saya bisa nyatakan sigma F yang vektor itu jadi sigma Fx I ditambah sigma Fyj dan A-nya juga bisa kita tuliskan ke dalam AXI ditambah AYJ begitu. Nah, jadi pada dasarnya persamaan hukum 2 Newton ini jadi dua persamaan sebenarnya simultan yang harus kita pecahkan, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali AX dan sigma Fy sama dengan M dikali AI. Jadi dua persamaan ini sebenarnya yang harus kita pecahkan ya. Nah, sekali lagi, kemana arah I, kemana arah J, atau kemana arah X, kemana arah Y, ya bergantung kita itu ya, kemana kita yang milih gitu ya. Tidak harus X-nya ke kanan, Y-nya ke atas gitu ya. Kita bisa pilih demikian. Oke, pertanyaan dulu. Ada? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hukum 3. Hukum 3 Newton ini dikenal sebagai hukum aksi reaksi ya. Yang bilang bahwa setiap gaya itu di alam selalu muncul berpasangan.
tidak pernah kita ada gaya yang timbul sendiri gitu ya. Jadi pasti ada penyebabnya. Jadi selalu muncul dalam berpasangan. Nah, kemudian pasangan itu dikenal sebagai pasangan gaya aksi reaksi. Dibilang bahwa jika kita punya dua buah benda, misalkan A dan B, pasangan A dan B, jika A memberikan gaya pada B, ini biasanya disebut sebagai FBA, di mana FBA ini adalah gaya pada B, jadi ini bertindak pada B oleh A, jadi A adalah sebagai penyebab gayanya, ya, yang ngasih gayanya bertindak pada B, maka B akan memberikan gaya pada A, disebut sebagai FAB, ya. FAB ini gaya pada A oleh B. Jadi bertindaknya pada A dikarenakan oleh B. Jadi jika A memberikan gaya pada B, FBA, maka B akan memberikan gaya pada A, FAB, dengan FAB sama dengan minus FBA, ya. Artinya di sini besarnya sama, jadi FAB sama dengan FBA, besarnya sama, dan arahnya saling berlawanan, ya. Arahnya saling berlawanan. Tanda negatif di depan ini itu menyatakan arahnya saling berlawanan. Nah, yang harus dicek, diperhatikan, ya, bahwa dua gaya yang merupakan pasangan aksi reaksi ini, FBA dan FAB ini, itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi ini bertindak pada dua benda yang berbeda. FAB itu bertindak pada A, dan FBA itu bertindak pada B. Nah, jadi pasangan aksi reaksi itu pasti kalau aksinya bekerja pada benda A, maka reaksinya bertindak pada benda B. Tidak mungkin ada pasangan aksi reaksi yang bertindak pada satu benda yang sama, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah ketiga dasar hukum Newtonnya. Hukum 1 mendefinisikan suatu kerangka inersial. Ya, jadi jika sigma F-nya sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0. Kemudian hukum 2 Newton berkaitan tentang gerak, ya, gaya dan gerak. Itu bahwa sigma F, jika sigma F-nya tidak sama dengan 0, maka sigma F sama dengan M kali A, dengan M adalah massa dari suatu benda atau massa inersial dari sebuah benda.
Dan hukum 3 terkait dengan aksi reaksi, bahwa jika A memberikan gaya pada B, maka B akan memberikan gaya pada A yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Oke. Pertanyaan dulu. Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi secara umum yang bakal banyak kita pakai itu adalah hukum 2 dan hukum 3 ya. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya untuk menggunakan hukum 2 itu kita cuma perlu mencari atau menghitung sigma F ini gitu ya. Kalau kita sudah bisa menghitung sigma F, ya udah tinggal dibagi massa kita dapat percepatan gitu ya. Jadi tinggal ngitung gaya totalnya aja sebenarnya. Nah, menghitung gaya total ya kita pakai aturan vektor, kemarin kita pecah jadi sigma Fx dan sigma Fy begitu. Kita sudah belajar bagaimana menjumlahkan vektor secara analitik, menyatakan dalam I dan J. Jadi harusnya bisa gitu ya. Nah, jadi tinggal mengidentifikasi gaya-gaya apa saja sebenarnya yang bekerja pada sebuah benda tersebut. Gitu ya. Nah, jadi sebelum kita membahas terkait menggunakan hukum 2, kita akan membahas sedikit tentang jenis-jenis gaya yang sering kita pakai gitu ya. Di sini. Yang pertama itu biasanya disebut sebagai gaya berat yang sering kita pakai. Gaya berat atau gaya gravitasi dari planet ya. Nah, jadi kalau kita berada di sebuah planet ya, bumi misalkan ya, kalau kita bicara gaya berat bumi atau gaya gravitasi bumi, jadi misalkan kita tinjau ini adalah bumi pada daerah yang cukup kecil. Kalau kita tinjau daerah yang jauh kecil, sini, di mana area daerah yang kita tinjaunya jauh lebih kecil daripada jari-jari bumi kuadrat, nah, maka kalau saya punya benda di sini, ya, setiap benda di sekitar permukaan bumi ini itu mendapatkan gaya berat ya, dari bumi atau gaya gravitasi dari bumi, itu yang arahnya selalu vertikal ke bawah ya. Dikasih lambang W biasanya. Dengan W di sini itu sama dengan M dikalikan G. G-nya ke bawah ya. Dengan M adalah massa dari benda. Dan G itu adalah percepatan gravitasi. Pada daerah yang cukup kecil, arah dari gaya berat itu vertikal ke bawah ya.
Oke, nah ini ingat key point-nya adalah pada daerah yang cukup kecil. Nah, kenapa begitu sebenarnya? Nah, karena sifat atas, bawah, kiri, kanan itu kan sebenarnya sifatnya lokal kalau kita bicara di bumi. Jadi kalau misalkan kita bicara ini adalah bumi misalkan, nah sebenarnya gaya gravitasi kita tahu bahwa arahnya kan selalu ke pusat ya. Nah, tapi kalau saya tinjau daerah yang jauh kecil, gitu, maka pusat bumi di sini ke arah sini gitu ya. Ini adalah W-nya. Nah, kalau saya tinjau daerah sini, orangnya begini. Kayak beratnya juga ke sini, pusat bumi. Nah, kalau orangnya di bawah, nah, dia gini juga. Kayak beratnya ke sini. Nah, jadi selama kita tinjau daerah yang cukup kecil, ya, regionnya cukup kecil, maka semua sepakat bahwa daerah yang cukup kecil ini arahnya vertikal ya, ke bawah gitu ya, selalu vertikal ke bawah. Meskipun yang vertikalnya ini dengan vertikalnya ini itu berbeda gitu ya. Makanya kita tinjaunya tidak boleh daerah yang besar, tapi daerah yang cukup kecil. Karena kalau daerahnya besar, misalkan di region yang ini misalkan gitu, nah, gaya berat di sini dengan gaya berat di sini, meskipun mungkin besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Gitu ya. Kalau arahnya berbeda, jadi tidak lagi pendekatan ini tidak lagi bisa dipakai gitu ya. Makanya kita perlu di sini daerah yang cukup kecil. Oke. Nah, ya. Jadi gaya gravitasi ini, gaya berat ini selalu muncul ya selama kita berada di permukaan bumi. Gitu. G ini terkait dengan yang kemarin sebenarnya, kecepatan gravitasi. Ya kita tinjau di bumi, besar dari G-nya adalah 9,8 kira-kira ya, meter per sekon kuadrat. Bukan di bumi sini, lebih pasnya di permukaan bumi ya. G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, nah ini gaya berat. Ya. Jadi dia selalu muncul, arahnya kita tahu, besarnya juga kita tahu. Nah, yang kedua, yang disebut sebagai gaya kontak. Nah, tentunya gaya kontak ini muncul. Oh ya, satu lagi. Sekali lagi, berdasarkan dari hukum 3 tadi ya. Berdasarkan dari hukum 3 bahwa gaya itu selalu muncul berpasangan. Nah, gaya berat ini muncul akibat gaya gravitasi dari planet. Jadi sebenarnya kalau kita dapat gaya mg ya, dari bumi, nah, maka di sini kalau ini adalah pusat bumi misalkan, nah, maka pusat bumi juga sebenarnya ketarik oleh kita gitu ya. Pusat bumi juga ketarik oleh kita. Ini saya sebut sebagai W aksen gitu, sama dengan sama dengan M kali T juga ya, sama dengan minus W gitu ya. Dan ini pasangan aksi reaksi di sini. Jadi gaya berat itu pasangan aksi reaksinya dengan gaya yang didapatkan bumi akibat kita gitu ya. Karena massa bumi itu jauh lebih besar daripada massa kita, maka sepertinya kita yang ketarik, kita yang jatuh ke bumi gitu ya, bukan bumi yang jatuh ke kita. Oke.
Nah, ini saya sebut dulu lah. Yang ini adalah pasangan aksi reaksinya ya. Nah, kemudian gaya kontak yang kedua, kapan gaya kontak muncul? Ya, gaya kontak ini muncul ketika dua buah benda itu saling kontak gitu ya. Nah, terkadang gaya kontak ini disebut juga gaya normal. Ya. Biasanya disebut juga gaya normal. Jadi ini muncul ketika suatu benda kontak dengan benda yang lain. Gitu. Oke. Nah, jadi ketika suatu benda kontak dengan benda lain, maka di situ muncul gaya kontak. Kemana arahnya? Oke, nah jadi muncul ketika suatu benda kontak dengan benda lain, kemana arahnya? Nah, arah dari gaya kontak itu selalu tegak lurus bidang kontak. Jadi kita tahu arahnya, tapi kita tidak bisa tahu besarnya. Besarnya gaya kontak ini nanti bergantung pada sistem. Sistem untuk beda sistem, beda lagi nilai gaya kontaknya gitu. Nah, misalkan begini, kalau saya punya sebuah ini lantai, kemudian saya punya dua buah benda misalkan ya. Nah, kita bikin begini misalkan, ini benda A, sebut aja ini benda B, gitu ya. Dan ini lantai. Nah, maka kalau saya lihat yang ini, benda A saja saya isolasi. Jadi benda A itu kontak dengan benda B, dengan benda B, dan lantai. Oke. Nah, jadi pada benda A itu akan muncul dua gaya kontak. Satu gaya kontak dari B, satu lagi gaya kontak dari lantai. Jadi kalau saya gambarkan, khusus untuk benda A saja, saya gambar agak besar. Ini benda A, itu. Nah, ini adalah yang garis merah ini adalah bidang kontak antara A dengan B. Nah, maka di sini muncul gaya. Ini yang kita sebut sebagai F atau N lah ya, boleh saya tulis N. AB. Jadi gaya kontak pada A akibat B
Kemudian yang biru ini itu adalah gaya bidang kontak antara A dengan lantai gitu ya. Maka di sini ada gaya juga tegak lurus terhadap bidang kontaknya. Nah, ini disebut sebagai NaL gitu ya. Di mana NaB ini adalah gaya kontak pada A oleh B, dan NaL ini adalah gaya kontak pada A oleh lantai. Oke, ini saya geser sedikit ke bawah. Nah, sekarang kalau saya lihat yang B, nah, yang B juga sama, ya. Benda B di sini kontak dengan benda A dan lantai. Ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, sini benda B, nah, maka yang merah ini adalah bidang kontak antara B dengan A, maka dapat gaya sini, ini kita sebut sebagai NBA. Yang biru ini kontak B dengan lantai, maka ada gaya juga di sini NBA, gitu ya. NBA ini gaya kontak pada pada B oleh A, dan NBL gaya kontak pada B oleh lantai. Nah, sekarang kalau saya lihat di lantai, kalau kita tinjau lantai, nah, lantai kontak juga dengan A dan dengan B, ini bidang kontaknya. Jadi sini dapat gaya juga, kita sebut NLA, dan ini adalah NLB gitu ya. Nah, ini gaya kontak pada lantai akibat A oleh A, NLB gaya kontak pada lantai oleh B. Nah, dari sini kita bisa dapatkan pasangan-pasangan aksi reaksinya. Pasangan aksi reaksinya itu yang pertama NAB itu sama dengan minus NBA, kemudian NAL sama dengan minus NLA, dan NBL sama dengan minus NLB ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ini pasangan aksi reaksi besarnya sama, arahnya berlawanan ya. Jadi kalau saya tinjau NAB arahnya ke kiri, NBA arahnya ke kanan.
Dan dua gaya ini bekerja pada benda yang berbeda. NaL ke atas, NLA ke bawah, NBl ke atas, NLB ke bawah. Dan bekerja pada benda yang berbeda. NaL bekerja pada A, NLA bekerja pada lantai. Gitu ya. Oke. Nah, gambar-gambar ini, ya, gambar-gambar A, B, dan lantai ini, ketika kita mengisolasi masing-masing benda yang kita tinjau dalam sistem, kemudian kita gambarkan gaya-gayanya, ini semua disebut sebagai diagram benda bebas. Di diagram benda bebas itu kita isolasi bendanya, masing-masing bendanya. Kalau ada di sini ada A, B, dan lantai, misalkan kita pisahkan A, kemudian saya gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada A. Nah, itu kita sebut sebagai diagram benda bebas untuk benda A. Yang ini yang B, kita pisahkan yang B, kemudian gambarkan semua gaya yang bekerja pada B. Nah, maka itu kita sebut sebagai diagram benda bebas untuk benda B. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Ada, oke. Kalau gitu saya lanjutkan lagi. Jadi kita sudah punya dua buah gaya ya. Yang ketiga itu adalah gaya tegangan tali biasanya. Nah, gaya tegangan tali ini sebenarnya sederhana saja. Ya kapan bendanya muncul kalau ditarik tali gitu ya. Jadi gaya muncul jika suatu benda terhubung dengan tali. Terhubung dengan tali. Nah, terhubung dengan tali. Nah, jadi kita sudah tahu sebenarnya arahnya. Arahnya sudah jelas bahwa yang namanya tali itu dia tidak bisa dipakai untuk mendorong. Dia cuma bisa dipakai buat narik. Jadi kalau saya punya sebuah benda, kurang lebih saya bikin misalnya ya. Ini lantai misalkan. Kemudian saya punya balok yang ditarik. Ini tali. Nah, ini misalkan A. Ini B. Ini tali. Nah, gaya tegangan tali ini dia tidak selalu muncul ya. Jadi gaya tegangan tali ini muncul ketika talinya itu dalam kondisi tegang. Dalam kondisi tegang,
Jadi kalau kita tinjau tali dalam kondisi tegang, nah kemudian talinya juga khusus ya, bahwa kita asumsikan bahwa tali itu tidak mulur, karena kalau talinya mulur sistemnya agak berbeda. Nanti kita bahas ketika bahas elastisitas. Jadi dalam ini tali dalam kondisi tegang. Nah, jadi kalau kita isolasi di sini benda A, kalau saya lihat benda A, ini benda A, talinya terhubung di sebelah kiri, maka di sini ada gaya tegangan tali, disebut TAB, dan di sini untuk benda B, dia terhubung talinya di sini, jadi muncul gayanya ke sini, ini TBA. Oke. Ingat tali itu hanya bisa dipakai narik, tidak bisa dipakai mendorong. Jadi dia arahnya pasti menarik sebuah bendanya. Nah dalam ini kalau tidak ada benda apa-apa lagi, maka besar gayanya sama ya, antara TAB dengan TBA. Jadi TAB besarnya sama dengan TBA. Besarnya ya, ini nggak pakai panah. Kalau arahnya tentunya berbeda. Jadi sifatnya tali itu cuma meneruskan gaya saja. Oke. Kemudian satu lagi itu adalah gaya luar ya, external force. Itu mungkin gaya datang dari kita gitu ya, tapi saya nggak harus tuliskan lah di sini. Oke, nah gaya yang keempat itu adalah gaya gesek. Nah, tapi gaya gesek pembahasannya akan saya pending dulu. Mungkin di pertemuan berikutnya. Atau nanti kalau. Sekarang kita akan lihat bagaimana menggunakan hukum 2 Newton ya. Penggunaan hukum 2 Newton pada sistem sederhana ya. Untuk satu benda saja. Nah, misalkan kita ambil contoh satu, kita ambil kasus sederhana, saya punya lantai licin, kemudian saya punya balok gitu ya, kemudian saya tarik dengan gaya F sini, dia membentuk sudut theta begini. Ya sebut aja ini masanya M. Jadi saya punya sebuah balok, masanya M, ditarik dengan gaya F membentuk sudut theta terhadap horizontal pada suatu meja atau lantai yang licin. Oke, nah sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan itu pertama menggambar diagram benda bebasnya. Jadi di sini kita harus gambar diagram benda bebasnya. Kalau bendanya satu ya cuma satu. Diagram benda bebas. Saya gambar. Anda sebenarnya tidak harus pilih balok begini. Anda untuk gambar diagram bebas cukup pakai titik begini saja sebenarnya. Nah, kemudian saya identifikasi gaya apa saja sebenarnya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari ketiga ini apa saja yang muncul. Apakah dia ada gaya berat? Nah, tentunya karena kita asumsikan ini ada di bumi, maka dia pasti muncul gaya berat.
Jadi saya akan gambarkan di sini gaya berat. Ini saya pindahkan kurang ke bawah. Nah, sinilah. Nah, muncul gaya berat di sini. Saya sebut W. Kemudian muncul juga gaya kontak karena ada kontak dengan lantai ya. Ini bidang kontaknya. Jadi muncul juga gaya kontak. Sini bisa sebut N saja. Tidak harus pakai indeks ya karena cuma satu benda. Kemudian ada gaya F yang arahnya ke sini. Ini F. Tidak ada gaya tegangan tali ya, karena nggak ada tali di sini. Tidak ada gaya gesek juga sebenarnya karena di sini licin. Nah, jadi cuma ada 3 gaya ini yang muncul. Nah, jadi ini adalah diagram gaya benda bebasnya. Nah, setelah gambar diagram benda bebas, seperti halnya yang kita bahas tadi, bahwa untuk menggunakan hukum 2 Newton, kita tidak bisa langsung menggunakan hukum 2 Newton yang sigma F sama dengan MA ya. Tapi kita perlu mencari atau menyatakan sigma F ini dalam I dan J. Nah, kalau kita perlu menyatakan dalam I dan J, maka kita perlu bikin sistem koordinat. Sekarang saya tinggal bikin sistem koordinat, saya pilih sistem koordinat yang biasa saja. Disebut ini sumbu X sini ke arah kanan. Ini sumbu Y ke arah sini. Sudut ini theta tentunya. Nah, sekarang kita bisa hitung berarti sigma Fx-nya berapa. Ya. Tentunya F ini bisa kita uraikan dalam bentuk ini kita sebut Fx. Ini saya sebut Fy misalkan. Ya. Saya sebut Fx, ini saya sebut Fy. Gitu. Ya. Jadi kalau kita pengen tuliskan memang dalam bentuk analitik, jadi N-nya itu adalah N arah J, W-nya adalah minus NG arah J, dan F-nya adalah Fxi, F-nya adalah Fxi plus Fyj. So, kalau kita tahu di sini Anda hitung, ini adalah F cos theta, Fy adalah F sin theta, gitu ya. Jadi saya bisa tuliskan di sini F-nya adalah Fxi plus Fyj. Nah, jadi kalau saya hitung sigma Fx, itu berarti apa tuh yang sigma Fx? Cuma F cos theta saja. Dan sigma Fy itu adalah N plus F sin theta minus Mg. Nah, sekarang kita sudah punya sigma F-nya. Ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung percepatannya. Sekarang misalkan kita bikin soal yang A misalkan. Misalkan F itu nilainya tidak terlalu besar. Nilainya tidak terlalu besar. Sehingga balok hanya bergeser sepanjang lantai ya. Nah, misalkan F nilainya tidak terlalu besar sehingga balok hanya bergeser sepanjang lantai. Nah, kalau balok hanya bergeser sepanjang lantai, karena saya pilih
koordinatnya X ya sebagai yang garis yang horizontal dan Y-nya sebagai garis yang vertikal, maka dari sini itu dia memberikan suatu kendala, ya, suatu kondisi di mana kalau saya tuliskan A sama dengan AXI plus AYJ, sini kendalanya adalah bahwa AY-nya sama dengan 0. AY sama dengan 0, itu maksudnya adalah bahwa balok tidak bergerak pada arah Y. Atau balok hanya bergerak pada arah X. Pada arah X. Dikendala pada arah X ya. Ini balok tidak bergerak pada arah Y, balok hanya bergerak pada arah X. Nah, sehingga A-nya adalah hanya yang AX saja. Nah, kemudian dari sini kita bisa hitung berapa F-nya. Jadi sigma Fx tentunya sama dengan M dikali AX. Kalau gitu saya punya F cos theta sama dengan M dikali AX. Di sini kita dapatkan AX sama dengan F dibagi M dikalikan cos theta. Jadi saya bisa hitung berapa percepatannya. Dan saya juga bisa hitung dari sigma Fy. Sigma Fy sama dengan M dikali AY sama dengan 0 karena AY-nya 0. Jadi saya punya N plus F sin theta minus Mg sama dengan 0. Di sini saya bisa hitung berapa N sama dengan Mg minus F sin theta. Oke. Nah, jadi saya bisa hitung berapa AX-nya, percepatan arah X-nya, dan berapa sebenarnya besar gaya kontaknya antara benda dengan lantai. Oke, pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu. Permisi Pak Vicky. Ya, silakan. Untuk menulis komponen percepatan itu, AX-nya itu nggak perlu dipanah ya Pak atas ya? Enggak. Karena AX udah itu, ada I-nya gitu. AX itu kan komponen. Jadi yang vektor tuh A ini vektor, ya. Nah, yang vektor ini adalah yang I dengan J-nya. AX ini bukan vektor, AX ini dia skalar yang merupakan komponen A arah X, dan AY ini skalar juga komponen A arah Y. Tapi bukan nilai dari A ya. Jadi AX itu adalah komponen, bukan nilai. Jadi dia bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan. Itu kan AY ke atas berarti 0 kan Pak ya? Ya. Artinya kan dia tidak memiliki percepatan. Kan bisa saya bilang Pak, misalkan itu kecepatannya konstan. Mungkin nggak Pak dalam kondisi ini dia punya kecepatan ke atas tapi percepatannya 0? Mungkin. Tapi kan ini sebenarnya bergantung, nah, makanya di sini kan sebenarnya tergantung soalnya. Nah, tapi kan di sini soalnya itu bahwa kita inginnya balok tuh hanya bergeser sepanjang lantai. Nah, jadi bisa kita asumsikan bahwa sebenarnya bahwa si balok ini misalkan awalnya diam. Nah, kalau balok ini awalnya diam, kemudian ditarik, nah, dia mungkin bergeser pada sepanjang lantai gitu. Nah, tapi kalau memang baloknya dari awal sudah
bergerak pada arah Y, punya kecepatan awal pada arah Y, ya dia bisa saja AY-nya 0, tapi dia karena dia sudah punya kecepatan awal pada arah Y, maka dia bergerak terus ke atas gitu ya, tapi dengan kecepatan konstan gitu. Bisa aja sih. Tapi dalam hal ini kan sebenarnya bagaimana caranya balok ini punya kecepatan awal arah Y gitu. Kalau dia tidak ditarik pada arah Y gitu. Gitu ya. Dan memang di soalnya kita inginkan bahwa balok ini hanya bergeser sepanjang lantai sih. Jadi begitu. Tapi mungkin. Ya. Berarti kalau dalam kondisi diam kayak balok tadi, karena apa ada gaya ke atas juga Pak, yang gaya NMG sama F sin theta, Betul. berarti dia memungkinkan ya Pak buat memiliki kecepatan dari kondisi diam Pak. Nah, ini sebenarnya dari hukum 1 tadi. Ya. Kalau kita lihat hukum 1 itu kan kalau sigma F-nya sama dengan 0, kalau dia diam, maka dia akan terus diam, gitu ya. Kalau dia bergerak, maka dia bergerak dengan V konstan. Gitu. Nah, jadi si balok ini bergantung dari kondisi awalnya. Karena sigma FY-nya sama dengan 0, ya, jadi bergantung kondisi awalnya. Kalau kecepatan awal arah Y-nya sama dengan 0, artinya dia diam dalam tanda petik pada arah Y, maka dia akan diam terus pada arah Y. Gitu. Jadi artinya tidak bergerak pada arah Y. Tapi kalau dia punya kecepatan awal pada arah Y, ya, kalau dia punya kecepatan awal pada arah Y, maka kalau AY-nya 0 atau sigma FY-nya 0, ya dia bergerak terus pada arah Y, tapi dengan kecepatan konstan. Gitu. Ya, gitu. Oke. Tapi kalau baloknya awalnya diam, ya, terus sigma FY-nya 0, ya, terus sigma FY-nya sama dengan 0, ya dia tidak akan bergerak pada arah Y. Oke, baik Pak, saya mengerti. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang B, di sini ada statement, misalkan F itu nilainya tidak terlalu besar. Nah, itu kan jadi sebenarnya dalam tanda petik ambigu sebenarnya, tidak terlalu besar. Jadi kita harus tanyakan juga sebenarnya, ya, berapa dong kalau gitu tidak yang dimaksud tidak terlalu besar? Berapa nilai maksimum dari F, artinya besar gaya luarnya itu, agar balok ya tetap hanya bergeser pada sepanjang lantai gitu ya. Hanya bergeser sepanjang lantai. Itu ya, artinya balok tuh tidak terangkat. Angkat. Nah, di sini sebenarnya kelihatan kenapa kita harus lihat dulu kenapa sebenarnya F-nya itu tidak boleh terlalu besar. Nah, sekarang bayangkan kamu punya balok begini gitu ya, terus ditarik dengan gaya F arahnya ke sini. Nah, kalau F-nya terlalu besar, ya, kalau F-nya terlalu besar, si balok ini kan pasti ngangkat gitu ya ke atas gitu. Nah, tapi kalau F-nya nggak terlalu besar, ya, cukup kecil gitu, jadi kamu tariknya pelan-pelan meskipun membentuk sudut, nah, dia tidak akan naik ke atas, tapi dia hanya bergeser saja, gitu ya. Nah, sekarang jadi statement ini misalkan F nilainya tidak terlalu besar, nah, tidak terlalu besar tuh berapa gitu. Nah, sekarang ditanya di B-nya berapa sebenarnya nilai maksimum yang diizinkan gitu ya dari F agar balok tuh tidak terangkat. Kira-kira apa syaratnya balok tuh tidak terangkat? Sigma FY-nya 0. Betul. Terus apa lagi? Kondisi apa yang menyatakan bahwa balok tuh menempel pada lantai? Lebih kecil dari gravitas. Gaya berat. Lebih kecil dari berat. Ini Kayak kondisi apa
yang ya statement apa atau kondisi apa yang menyatakan bahwa balok itu hanya bergeser sepanjang lantai. Dalam kondisi setimbang pada sumbu Y. Gaya Pak. normal sama dengan gaya gravitasi. Gaya normal sama dengan gaya gravitasi. Sekarang gini, ya, bahwa balok ini ya, dia hanya bergeser sepanjang X, artinya si balok ini itu harus selalu kontak dengan lantai. Betul nggak? Bahwa balok tidak terangkat, artinya balok harus selalu kontak dengan lantai. Betul nggak? Ya. Karena kalau balok sekarang tidak kontak dengan lantai, berarti dia naik gitu kan? Ya. Nah, balok harus selalu kontak. Nah, gaya apa yang muncul ketika balok itu kontak dengan lantai? Gaya normal. Gaya normal. Jadi kalau gitu dalam hal ini maka gaya normalnya itu harus tidak boleh 0. Betul nggak? Betul. Kalau gaya normalnya sama dengan 0, maka balok ngangkat. Gitu. Tentunya jelas sama dengan sigma FY sama dengan 0 gitu ya. Sigma FY harus sama dengan 0. Kalau sigma FY tidak 0 udah pasti gitu. Udah pasti ngangkat. Tapi kita nyari kondisi maksimum di sini. Gitu. Nah, saya sudah ngitung berapa N. Oh iya, satu lagi. Nilai gaya normal N di sini ya, itu tidak harus sama dengan mg. Tidak harus sama dengan mg. Kenapa tidak harus sama dengan mg? Karena N itu tidak sama dengan mg gitu ya. Nah, kapan N itu sama dengan mg? Ya kita lihat kondisinya gitu ya. Dalam hal ini tentunya N tidak sama dengan mg. N itu sama dengan mg dikurangi F sin theta. Ya. Jadi N itu tidak sama dengan mg. Apakah kalau N sama dengan mg maka balok itu tidak bergerak? Ya. Atau malah ditanya lagi, apakah mungkin N-nya sama dengan mg kalau dalam hal ini? Jadi kalau N-nya positif, kita sudah ngitung berapa N, nah, maka saya punya di sini mg minus F sin theta itu harus besar 0. Maka F sin theta harus lebih kecil daripada mg, atau F harus lebih kecil daripada mg per sin theta. Jadi gayanya kalau saya pengen dia tidak ngangkat, maka gaya F ini harus lebih kecil daripada mg per sin theta. Jadi kalau begitu, berapa dong gaya maksimumnya? Ya, gaya maksimumnya berarti mg per sin theta. Oke, pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti kalau semua ada balok gitu ya, Pak. Terus itu bagian depannya terangkat, tapi bagian belakangnya masih menyentuh lantai, itu belum dikatakan terangkat gitu. Nah, oke. Jadi di sini perbedaannya memang, jadi di sini judulnya itu dinamika benda titik. Ya. Jadi meskipun di sini ada balok gitu ya, tapi saya gambarkan ini memang sebuah balok, tapi balok ini dianggap sebagai sebuah partikel. Partikel itu jadi benda atau benda titik gitu ya. Benda titik itu artinya dimensi dari baloknya kita nggak perhitungkan. Oke, nah nanti ketika kita bicara benda tegar, benda-benda yang real yang punya dimensi, nah itu baru di situ kita cerita. Jadi sebenarnya ketika balok ditarik itu dia bukan hanya bisa terangkat, tapi dia juga bisa terguling ke belakang gitu kan ya. Jadi artinya ngangkat
bagian dulu kan, bagian depannya terangkat, bagian bawahnya enggak gitu. Nah, tapi itu membutuhkan konsep yang lain gitu di situ. Kalau di sini kita hanya tinjau balok ini sebagai benda titik. Artinya kalau benda titik dia nggak punya ukuran, ya berarti artinya kalau nggak nempel, ngangkat gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Nanti kita akan bahas ketika saya lupa ya, apakah setelah UTS atau sebelum UTS. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Oke. Nah, jadi langkah-langkahnya penggunaan hukum Newton pada sistem sederhana ini, pertama ya kita gambarkan diagram benda bebasnya, yang pertama. Yang kedua, kita bikin sistem koordinatnya. Kita bikin sistem koordinat, kita hitung sigma fx, sigma fy seperti apa. Nah, kemudian yang keempat, kita lihat kondisi geraknya. Kondisi geraknya seperti apa? Dalam hal ini, oh berarti dia tidak bergerak pada arah y, berarti y-nya sama dengan 0. Nah, dari situ, setelah kita tahu kondisi geraknya seperti apa, kita bisa gambarkan, kita bisa masukkan ke hukum 2 Newton, berapa ke arah X, di sini dapat AX, ke arah Y, di sini kita dapat N gitu misalkan ya. Nah, jadi langkah-langkahnya gitu, prosedural aja gitu ya. Langkah-langkahnya pasti seperti itu. Nah, di sini kita bicara yang pertanyaan B lebih fisis lagi gitu. Lebih fisis dalam artian seperti apa gitu ya, kondisi fisis yang menyatakan ini bahwa balok tidak boleh terangkat. Ini balok tidak terangkat itu bahwa dia harus kontak, maka N-nya lebih besar 0, maka F maksimumnya sama dengan mg per sin theta. Oke. Sekarang soal nomor 2, kita masih bicara yang sistem satu balok gitu ya. Nah, misalkan saya punya sebuah bidang miring, lantai licin, ini bidang miring, sebut aja sudut kemiringannya beta misalkan, ini licin. Kemudian saya punya sebuah balok di sini ya. Saya punya sebuah balok, sebut aja masanya M. Udah, baloknya gini aja lah, nggak usah pakai gaya, nanti bisa pakai gaya. Oke. Nah, sekarang kita lihat seperti apa analisisnya. Jadi langkah pertama selalu saya gambar diagram benda bebas. Kalau saya gambar diagram benda bebas, ini baloknya. Kemudian gayanya apa aja? Oke, karena kita asumsikan ini selalu di bumi, ya tentunya ada gaya berat pasti. Ini mg atau g berat W ya. Ini W. Nah, kemudian ada apa lagi? Balok kontak dengan permukaan bidang miring. Ini adalah bidang kontaknya. Berarti kalau gitu dia harus tegak lurus terhadap bidang kontak. Tersebut ini N-nya. Gitu. Ada lagi nggak? Ada gaya tegangan tali nggak? Nggak ada. Ada gaya gesek nggak? Nggak ada karena dia licin. Ada gaya dari luar nggak? Nggak ada juga. Ya udah, berarti cuma ini aja gayanya. Gaya berat dan gaya normal. Selesai. Nah, sekarang kita harus tentukan juga. Kita harus tentukan kemana sistem koordinatnya. Nah, Anda biasanya mengerjakan, oke, saya pilih sistem koordinatnya miring begini. Ini arah X-nya, misalkan ini sumbu Y-nya sini. Ini beta tentunya. Nah, jika saya pilih koordinat seperti ini, maka tentunya W ini bisa kita proyeksi. Ini jadi mg sin beta.
atau W X sama dengan MG sin beta. Ini WY sama dengan MG cos beta. Gitu ya. Nah, jadi kalau dalam ini saya punya N sama dengan NJ, sedangkan W itu adalah MG sin beta I plus MG cos beta J. Ya. Jadi dari sini saya bisa hitung berapa sigma fx-nya. Sigma fx-nya berarti apa tuh? MG sin beta. Saya bisa hitung berapa sigma fy-nya. Sigma fy-nya adalah sorry, ini minus ya. Karena dia ke bawah. Jadi N minus MG cos beta. Nah, sekarang kita lihat kondisi geraknya. Nah, karena saya pilih koordinat seperti ini, ya, tentunya di sini bahwa balok itu hanya meluncur panjang bidang miring panjang permukaan bidang miring. Karena balok hanya meluncur sepanjang permukaan bidang miring, maka kalau saya tuliskan di sini A sama dengan AX I plus AYJ, dan saya tahu AX itu adalah X itu adalah arah permukaan sepanjang bidang miring, maka dari sini saya bisa simpulkan bahwa AY itu sama dengan 0. Itu kondisi geraknya. Jadi dari sini saya bisa dapatkan dari hukum 2 Newton, maka sigma fx sama dengan M dikali AX, maka MG sin beta sama dengan M kali AX, atau AX-nya adalah G sin beta, ya, ini bisa saya coret. Dan saya juga bisa dapatkan sigma Fy sama dengan M dikali AY sama dengan 0, gitu ya. Atau saya punya N minus MG cos beta sama dengan 0. Atau saya dapatkan N sama dengan MG cos beta. Oke. Soal yang sering Anda kerjakan harusnya. Ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya. Silahkan. Itu saya kurang ngerti bagian sudut betanya Pak. Cara apa proyeksi beta bisa jadi pindah ke sana gimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Ini saya pindahin ke sini ya. Licin. Nah, kita lihat. Kita kan mau nyari sudut W. Jadi ini adalah garis vertikal yang menyatakan arah W. Ya. Nah, dan ini sudut, ini garis sumbu Y. Ini tentunya 90. Saya tanya, sudut ini berapa yang merah ini? 180 min beta min 90 Pak. Jadi berapa? 90 min beta. 90 min beta. Jadi sudut ini adalah 90 min beta. Nah, ini 90 kan, sumbu X dengan sumbu Y itu harus 90 derajat. Kalau ini 90 min beta, sudut ini berapa? Beta Pak. Beta. Sudut ini beta. Nah, beta itu kan sudut antara garis yang tegak lurus permukaan bidang miring dengan garis vertikal. Nah, tapi garis vertikal itu menyatakan arah dari W. Dan garis yang tegak lurus terhadap permukaan bidang miring itu menyatakan sumbu Y.
Jadi sudut yang dibentuk antara gaya berat dengan sumbu Y itu adalah beta. Ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, tahu dari mana saya harus pakai sumbu koordinatnya? X-nya ke sana, Y-nya ke sana, gitu. Ya nggak harus sebenarnya. Kita bisa pilih sistem koordinat tuh sembarang aja. Jadi kalau saya tuliskan, saya kerjakan lagi dengan kerangka yang berbeda. Jadi kalau saya bikin diagram benda bebas lagi, saya bikin diagram benda bebas lagi. Ini baloknya, ini gayanya sama, ini W, ini N. Sistem ini kan tidak berubah gitu ya. Nah, sekarang tinggal ganti aja. Saya pilih koordinatnya misalkan, saya memilih koordinat yang lain. Misalkan X-nya ke sini sekarang, Y-nya ke sini. Boleh nggak? Oh, tentu saja boleh gitu ya. Berarti sudut betanya yang mana? Ini beta ya. Nah, sekarang kalau gitu, N-nya yang harus kita proyeksi. Ini apa? N sin beta. Yang ini N cos beta ya. Ini adalah NX. Ini NY. Jadi akhirnya saya dapatkan W sama dengan minus MG arah C, dan N sama dengan N sin beta arah I plus N cos beta arah C. Oke. Nah, partikel itu bergerak sepanjang bidang miring. Jadi sebenarnya partikel itu geraknya ke arah sini. Ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, kalau saya punya A sama dengan AXI plus AYJ di sini, kalau di sini benda itu hanya bergerak sepanjang X, artinya hanya X-nya saja yang berubah, Y-nya nggak berubah. Maka dalam hal ini jelas AY-nya sama dengan 0 gitu. Tapi kalau sekarang benda ketika bergerak itu X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Tapi ini kita punya beta, gitu. Nah, dia bergerak sepanjang bidang miring ke sana. Jadi akhirnya sebenarnya ini adalah A-nya. Sorry, saya gedein ya gambarnya. Percepatannya jadi ke sini, ke arah bidang miring. Bidang miring. Ini A-nya, ini saya perbesar ya. Nah, kemudian ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya ke atas, sorry. Sumbu Y-nya ke atas. Nah, jadi bisa kita proyeksikan. Betanya mana sih? Ini beta berarti. Jadi ini adalah AX sama dengan A cos beta. Nah, ini AY sama dengan A sin beta. Nah, jadi sekarang kita punya di sini itu adalah A cos beta,
arah I minus A sin beta arah J. Nah, jadi yang membedakan kalau saya pilih sistem koordinat, itu yang membedakan adalah bukan hanya ekspresi gayanya, ya, tapi juga kondisi geraknya. Di sini kondisi geraknya AY-nya sama dengan 0. Kalau di sini A-nya nggak ada yang 0, ya, AX dan AY-nya nggak ada yang 0, tapi AX-nya sama dengan A cos beta dan AY-nya sama dengan min A sin beta. Gitu ya. Karena arahnya ke bawah ya, Y-nya kita pilih ke atas. Nah, jadi kalau saya hitung sigma fx sama dengan M dikali AX, ya, kita cek di sini saya punya N sin beta sama dengan M dikalikan A cos beta, gitu, dan sigma FY sama dengan M dikali AY, nggak sama dengan 0, ya. Jadi saya punya N cos beta minus MG sama dengan M dikali A sin minus ya, minus A sin beta. Nah, sini kita perlu selesaikan. Nah, dari sini saya bisa dapatkan kalau N itu sama dengan M dikali A cos beta per sin beta. Saya substitusi ke sini, maka saya dapatkan M dikali A dikali apa tuh? Jadi cos kuadrat beta per sin beta ditambah M kali A sin beta sama dengan MG. Nah, M-nya bisa saya coret semua. Kemudian saya samakan penyebutnya antara A, ya. Jadi ada cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Jadi saya punya A per sin beta sama dengan G, atau A sama dengan G sin beta. Kalau saya substitusi ke sini, maka saya dapatkan ke N, maka saya bisa dapatkan N sama dengan apa tuh? Sin betanya hilang ya, jadi saya dapatkan MG cos beta. Nah, di sini kita dapatkan hal yang sama, bahwa A-nya adalah G sin beta, N-nya adalah MG cos beta. Di sini juga sama, A-nya adalah G sin beta, N-nya adalah MG cos beta. Nah, jadi artinya sistem koordinat apapun yang kita pakai, selama kita bisa konsisten, ya kita dapatkan hal yang sama gitu ya, karena memang fisisnya sama gitu. Jadi fisis itu harusnya memang tidak bergantung kepada pemilihan koordinat yang kita bikin. Cuman bedanya mungkin pemilihan salah satu koordinat itu bikin perhitungan jadi lebih mudah. Nah, contohnya yang ini, ketika saya pilih koordinat yang pertama, X-nya sepanjang bidang miring dan Y-nya sepanjang yang tegak lurus terhadap bidang miring, permukaan bidang miring, itu lebih mudah perhitungannya karena di sini AY-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, artinya si partikel atau si balok itu bergerak di sepanjang salah satu sumbu saja. Kalau nggak dia sepanjang sumbu X, dia sepanjang sumbu Y. Dalam hal ini sepanjang sumbu X. Maka percepatan di sumbu yang lain itu sama dengan 0. Nah, dengan ini itu memudahkan perhitungan kita. Ya, memudahkan perhitungan kita. Nah, untuk koordinat yang kedua, kita juga dapat hal yang sama, tapi di sini A-nya atau bergeraknya itu tidak sepanjang salah satu sumbu. Dia bergerak maksudnya X-nya berubah, Y-nya berubah gitu. Artinya AX-nya nilainya ada, AY-nya juga nilainya ada. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan juga sih, tapi mungkin butuh butuh
effort yang lebih gitu daripada kalau bendanya bergerak ke salah satu sumbu. Nah, jadi di situ jadi semacam guidelines gitu ya buat kita mendefinisikan koordinat bahwa kalau kita sudah tahu arah gerak partikelnya atau arah gerak ya partikel atau baloknya kemana, gitu ya. Kalau kita sudah tahu dan kemudian arah geraknya lurus gitu ya, maka jadikan arah gerak tersebut sebagai salah satu sumbu koordinat gitu ya. Nah, dengan begitu percepatan di sumbu yang lain kita bisa bikin sama dengan 0. Gitu ya. Itu salah satu guideline-nya. Oke, pertanyaan dulu. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kan di situ kan A cos kuadrat beta per sin beta tambah sin beta ya, Pak? Ya. Itu ke bawahnya tiba-tiba langsung A per sin beta gimana ya, Pak? Ini saya samakan dulu penyebutnya. Jadi MA cos kuadrat beta ditambah M-nya udah dicoret ya. A sin kuadrat beta per sin kuadrat beta. Ya kan? Saya samain penyebutnya. Nah, tapi saya tahu kalau cos kuadrat tambah sin kuadrat itu sama dengan 1. 1. Jadi saya tuliskan gini, A cos kuadrat beta plus sin kuadrat beta per, ini nggak ada kuadrat, sorry, sin beta. Sin beta. Nah, di sini karena cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1, maka jadi A per sin beta. Gitu. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya, Silakan. itu yang arah percepatannya itu ngikutin yang gerak balok atau gimana Pak? Yang Iya, ini percepatan kan arah. percepatan balok. Kenapa arahnya ke sini? Ya karena balok itu bergerak sepanjang bidang miring kan? Bergerak turun sepanjang bidang miring. Nah, jadi kita sebenarnya arah geraknya udah tahu. A-nya ke sini. Makanya sudut ini beta. Gitu. Jadi A ini ngikutin memang percepatan balok. Gitu. Dia bergerak turun sepanjang bidang miring. Begitu. Oke Pak. Terus berarti itu yang sumbu X sama Y-nya kan tadi Bapak bilang di awal ngikutin yang itu kan miring sumbu X sama Ya. Y-nya biasanya. Terus Ya. yang ini Bapak ingin lagi ya? Apa sih namanya? Ini saya kerjakan lagi. Oh, oke. Jadi saya pengen menunjukkan sebenarnya bahwa sistem fisis yang kita punya itu tidak bergantung pada koordinat yang kita pilih. Artinya kamu sebenarnya pilih koordinat apapun itu sebenarnya bisa dikerjakan gitu. Cuman memang ada koordinat-koordinat yang spesial di mana pengerjaannya jadi lebih mudah gitu daripada kita pilih koordinat yang lain. Contohnya kalau saya pilih koordinat X-nya sepanjang bidang miring, AY-nya sama dengan 0, berarti ngitungnya lihat lebih gampang gitu analisisnya. Tapi kalau saya pilih begini, ya, toh akhirnya dapat juga gitu, A-nya sama dengan G sin beta, N-nya sama dengan MG cos beta. Tapi analisisnya mungkin lebih rumit gitu, lebih rumit karena kita baloknya tidak hanya bergerak ke salah satu sumbu saja, tapi bergerak pada arah X dan bergerak pada arah Y. Artinya AX-nya ada, AY-nya ada gitu. Tapi hasil akhirnya sama gitu. Tidak ada masalah gitu. Gitu sih. Oh. Oke Pak, ngerti Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, nah, kalau tidak ada, jadi ini adalah salah satu contoh ya penggunaan dari hukum 2 Newton. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan coba bahas
aplikasi ke sistem masih sederhana, tapi mungkin dia sedikit lebih rumit ya, melibatkan dua benda gitu ya. Dia bisa melibatkan dua benda atau satu lagi apa? Friction ya. Kita mulai bahas terkait dengan gaya gesek. Oke. Nah, kemudian itu hari Rabu paginya, hari Rabu sorenya kita akan mulai kelas tutorial ya. Jangan lupa tugasnya dan jangan lupa juga absen ya. Oke, saya stop recording.